Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala likulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan rasulullah sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Tapi pun yang saya hormati sahibul hajah wa sahibul musibah, Bapak Haji Raden Penli Yusri Panara SEMH beserta keluarga besar beliau, yang saya hormati Ayahanda Haji Hizbullah beserta para kiai, para asatid, alim ulama, tokoh agama dan tokoh masyarakat yang tidak dapat saya sebutkan satu persatunya. Selanjutnya yang saya hormati hadirin wal hadirat jamaah ta'ziah yang keberapa ini? 100 ya, 40 hari atas wafatnya ibunda kita, Ibunda Hajjah Yulina binti Haji Zulkifli Nata Menggala. Kita doakan almarhumah diampuni segala dosa-dosanya, dihapuskan segala kesalahannya, dilipat gandakan pahala amal kebaikannya, saat ini diluaskan di kuburnya, dan di akhiratnya nanti dimasukkan ke dalam surganya Allah kekal abadi selama-lamanya. Allahumma amin. Selanjutnya yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu rahimakumullah, mohon maaf soundnya, efeknya bisa hilang nggak? Efek hilang sama sekali. Tes ya, nah gitu ya, bulat-bulat pas. Bapak-bapak dan ibu-ibu rahimakumullah, ini hujan gerimis. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada doa yang mustajabah, doa yang dikabulkan ingda nuzulil ghaith, ketika turun gerimis. Mudah-mudahan hujan yang turun, gerimis yang turun ini menjadi asbab doa kita siang ini dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Allahumma amin. Dan ibu-ibu yang kebasahan, saya doakan masuk surga semua. Gak apa-apa berkorban sedikit ya, kena air hujan. Baik, saya diamanahi Pak Haji Tono Panara dan Pak Raden bahwasanya menyampaikan tausiah 40 hari. Walaupun kita dalam masa pandemi COVID-19, cuman saya minta izin Pak, ceramahnya nggak pakai masker.
Karena kalau pakai masker kelamaan ngomong bau jigong. Saya nggak mau keracunan jigong saya sendiri. Tapi yang jelas hadza zamanus sukut waluzumul buyut waridha bil quds ila antamut. Dulu-dulu juga sudah ada wabah penyakit. Bahkan di zaman Nabi ada wabah menular sampai keluar kalimat hadza zamanus sukut. Ini adalah zaman di mana kita semua mesti banyak diam. Waluzumul buyut, betah-betah tinggal di rumah. Makanya 3 bulan beberapa waktu yang lalu kita stay at home. Pengajian libur di Bandar Lampung, Pak. Masjid Jumatan juga libur, sempat di Bandar Lampung begitu. Stay at home. Ini gara-gara corona orang pintar bahasa Inggris semua. Diam di rumah, stay at home. Sekolah dari rumah, home schooling. Ngajar dari rumah, home teaching. Kerja dari rumah, home working. Masih mending PNS, kerja dari rumah dapat gaji. Yang kasihan buruh harian yang dirumahkan, home pimpa alaihum gambreng. Makanya saatnya yang bergaji berbagi. Karena memang corona ini bukan isapan jempol, corona ini bukan karangan, memang ujian dari Allah. Makanya kita harus mawas diri, jaga kesehatan, terapkan protokol medis. Walaupun saya ingin sederhanakan sebagai mubaligh, yang namanya virus Bapak Ibu nggak ada obatnya. Kayak flu itu nggak ada obatnya, Pak, karena dia virus. Kalau kita minum obat flu cuman sekedar untuk menahan rasa saja. Jadi obat flu sebenarnya, obat virus sebenarnya imunitas, daya tahan tubuh kita. Makanya yang harus kita jaga adalah daya tahan tubuh kita. Tenangkan hati, damaikan pikiran. Itu yang terpenting. Karena kalau pikiran kita tenang, hati kita damai, imun kita kuat, kekebalannya meningkat, mudah-mudahan kita dijauhkan dari virus corona. Allahumma amin. Makanya saya setuju dengan dokter yang di Jawa Timur itu. Kata si dokter, penyebab penyakit bukan makanan. Makanya jangan terlalu banyak pantangan. Penyebab penyakit adalah pikiran. Dan pikiran yang paling membebani adalah cicilan. Ibu-ibu punya cicilan? Nah itu yang jadi masalah. Zaman corona cicilan nunggak. Waduh, penyakit apapun ngedeket tuh sama kita. Cobalah orang yang pikirannya tenang, hatinya damai, penyakitnya jauh semua. Tapi kalau pikirannya sumpek, hatinya gelisah, al-wahmu nisfudda, rasa cemas dan panik ketakutan separuh dari penyakit. Segar badan kita, bugar raga kita, tapi kalau panik hati cemas, penyakit apapun akan mendekat. Cuman saya baca di media sosial ya Pak, ini buat bapak-bapak, agak masuk akal dikit. Ini agak ini, katanya obat corona itu corona juga. Corona, kopi, rokok, nasi. Dipikir-pikir agak masuk akal itu. Makanya kopi itu kan mengikat bakteri, membunuh virus. Jajal, bapak-bapak lagi demam flu, minum kopi air mendidih dari kompor gas, tuangkan ke gelas, minum pakai sendok langsung habis, langsung beser. Setengah jam minum kopi kayak gitu lagi, pelunya langsung sembuh. Agak masuk akal ini. Yang kedua, rokok. Makanya saya kurang setuju lah dengan tulisan di bungkus rokok itu. Rokok dapat menyebabkan serangan jantung. Padahal yang kena serangan jantung rata-rata nggak ngerokok malahan. Ini yang salah siapa ya? Coba cek daftarnya di rumah sakit itu Pak. Yang mati kena serangan jantung rata-rata nggak ngudut malahan.
Tapi kalau tulisannya rokok dapat menyebabkan serangan jantung. Tapi baru ngeh saya sekarang, ternyata rokok yang menyebabkan serangan jantung, rokok dapat. Tapi kalau rokok beli malah enggak, Pak. Makanya bapak-bapak jangan minta sama temennya, nanti menyebabkan serangan jantung. Tapi kalau beli aman mudah-mudahan. Tapi katanya, kata orang Amerika, asap tembakau itu bisa mengikat virus. Katanya sih Pak, bukan kata saya. Bisa mengikat virus. Dan asap tembakau paling bagus itu tembakau Indonesia. Nah, yang nomor 3 itu nasi. Maksudnya makan banyak. Ibu-ibu, Bu, libur dulu dietnya ya. Biarin gemuk-gemuk enggak apa-apa. Yang penting sehat. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, di awal saya sampaikan mudah-mudahan di tengah hujan dan gerimis ini kita berwasilah kepada Allah, mudah-mudahan kita dijauhkan dari virus corona. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Sekarang saya hendak menyampaikan risalah yang sangat penting, yakni betapa pentingnya kita mendoakan orang mati. Karena belakangan begini Bapak Ibu, di media sosial, Facebook umpamanya, sudah nyebar informasi ahli kubur disiksa gara-gara tahlilan keluarganya. Jadi anak-anak muda yang gak mondok Pak, terpengaruh. Anak-anak muda yang belajarnya cuma di media sosial terpengaruh. Mulai membid'ahkan yasinan. Nyainya meninggal gak mau yasinan, kiainya meninggal gak mau tahlilan. Mulai berubah. Yang mondok enak, dia punya pakemnya, punya rujukannya, dia tahu nasnya. Maka pada kesempatan malam ini kita klarifikasi dulu lah, mengapa kita mesti mendoakan orang yang wafat meninggal dunia. Begini, pertama hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, ad-du'a wa shadaqatu hadiyatan ilal mauta. Doa dan sedekah itu hadiah untuk orang mati. Jadi kalau Bapak Ibu pengen ngasih hadiah buat orang mati, jangan pakai karangan bunga, itu buat yang hidup. Kalau pengen ngasih hadiah buat orang mati, bukan bikin kijing yang mahal-mahal, mungkin pakai marmer dari Spanyol, itu pandangan mata orang hidup. Tapi kalau pengen ngasih hadiah buat orang mati, doa dan sedekah. Ini sabda Nabi. Doa dan sedekah kita nyampe buat orang mati. Maka Umar berwasiat menjelang ajal, kata Umar, nanti setelah saya dikubur, tolong sedekah makanan 3 hari berturut-turut. As-shadaqatu ba'da dafni, sedekah setelah penguburan, pahalanya bertahan di kubur untuk ahli kubur sampai 3 hari. Sedekah pada hari yang ketiga bertahan sampai 7 hari. Sedekah pada hari yang ketujuh bertahan sampai 25 hari. Cuman orang Indonesia ini nggak biasa salawean Pak, langsung 40. Kadang-kadang bolehlah di Menggala kita pakai salawean, boleh Bapak Ibu. Jadi berapa? 20, luar biasa. Ini hebat ini. Nanti saya ceramahkan di Bandar Lampung Pak. Karena kalau di Bandar Lampung itu dari 7 ke 40, ternyata di Menggala dari 7 ke 20. Ini luar biasa ini. Ini istiqomahkan saja. Dari sedekah pada hari ke-20 atau hari ke-25 akan bertahan untuk ahli kubur sampai 40 hari. Sedekah pada hari ke-40 hari ini akan bertahan sampai 100 hari. Sedekah pada hari ke-100 nantinya akan bertahan untuk si ahli kubur sampai 1 tahun. Sedekah pada 1 tahun akan bertahan sampai 1000 hari, alias 3 tahun. Setelah itu silakan ngehol, kata orang itu. Setahun sekali kita mendoakan orang tua. Ini dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi, karya Imam Jalaluddin As-Suyuti. Ini bukan karangan agama lain, ini di Islam Bapak Ibu. Baik, saya mau kutip dulu dalilnya yang paling sahih.
Diriwayatkan dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, beliau berkata, anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, ada seorang laki-laki mendatangi Nabi. Dia bertanya, inna ummi qad uftulitat nafsaha. Kata laki-laki ini, ibuku meninggal dunia. Walam tus, waktu meninggal dunia dia tidak pesan apa-apa, nggak wasiat, nggak mesen, nggak nyuruh sedekah. Wa adunnuha law takallamat tasaddaqat. Tapi aku punya pikiran ya Rasul, kata laki-laki ini, seandainya ibuku masih bisa ngomong, mungkin dia ingin sedekah. Kata Nabi, iya, seandainya ibumu masih bisa ngomong. Kita ini begini Bapak Ibu, andai kata orang mati masih bisa WA, japri dia, nak tolong ge sedekah atas nama mama. Dia kirim ke anak cucunya sedekah atas nama nyai atau yai. Apa yang fauha intasaddaqtu anha. Maka si laki-laki ini nanya, ya Rasul, apakah ibuku yang sudah dikubur itu dapat manfaatnya bila aku sedekah, pahalanya, hadiahnya atas nama dia? Jawab Nabi, na'am, ya, tasaddaq anha, sedekahlah atas nama ibumu. Sahih Al-Bukhari, nomor hadis 1388. Sahih Muslim nomor hadis 1004. Sahih muttafaqun alaih. Ini sahih kelas 1. Nah, siapa laki-laki yang bertanya ini? Yang jelas bukan Tono Panara namanya. Yang bertanya ini Sa'ad bin Ubadah. Lalu dia bertanya sama Rasul, ya Rasul, ayu sadaqati afdol, apa sedekah yang utama? Saqyul ma, bagikan air minum. Makanya bahasa anak sekarang, enggak ketang air minum bagiin. Silakan Bapak Ibu, tripancanya diminum. Kalau enggak kebeli tripanca, air sumur, rebus. Ustadz, gasnya lagi habis, nggak bisa ngerebus air, ya sudah, air sumur nggak usah direbus, langsung tuangkan ke gelas, bagikan. Tapi jangan ngomong-ngomong, banyak yang nggak mau minum nantinya, takut anyang-anyangan. Kalau apa kata Sa'ad bin Ubadah, ya Rasul, kalau cuman air minum mah sanggup. Lebih dari air minum apa? Fa'it'amut ta'am, hidangkan makanan. Kalau sekarang Perancisan lah ya. Dulu begitu Bapak Ibu. Jadi saya luruskan duduk soalnya. Yang dilarang ulama itu orang melarat maksa. Gara-gara tahlilan kebun kejual, sawah kegadai, rumah kesitabang. Kalau kata orang tua dulu, besar pasak daripada tiang, biar tekor asal kesohor. Kalau kata orang Palembang, kui putu buatan cek gaya, awak buntu banyak gaya. Nah ini yang jangan, tekor nantinya pening pala. Gara-gara yasinan, tahlilan bikin besek, atau ngidang atau perancisan, anak yatim kelaparan, itu yang gak boleh. Lagi pula ini zaman modern Bapak Ibu, ada sumbangan. Cara di kampung saya pakai baskom, isi beras, mie kuning, ayam kampung. Upak saya meninggal Pak, sekandang penuh ayam kampung, nggak level ayam potong. Sampai 100 hari masih banyak persediaan ayam, mie kuning, beras bekarung-karung, nggak beratin orang. Ada rukun kematian, ada sumbangan dari orang-orang yang mampu untuk acara itu, ya itu saja yang dipakai. Tapi kalau orang kaya ingin sedekah malah bagus. Di Bandar Lampung ada mantan bupati meninggal, wafat. Semua yang takziah dikasih basic double, dikasih hadiah buku Majmu' Syarif terjemahan tebel. Bapak-bapaknya dikasih sarung sama sajadah, ibu-ibunya telekung sama kerudung. Begitu ngantri pulang, semua yang takziah diamplopin.
Saya langsung ngebatin, yang takziah saja di amplopin, apalagi saya yang ceramah ini ya. Iya juga ya Pak. Allahu Akbar. Ya Ustadz itu disanguin ya, alhamdulillah. Enggak disangu ya enggak apa-apa, tapi ya kebangetan lah, jauh-jauh dari Bandar Lampung. Artinya Bapak Ibu, mengapa keluarga mantan bupati itu melakukannya? Karena memang mereka mampu, duitnya memang ada, memang kayak ingin sedekah, silahkan. Sama kayak tradisi Menggala Pak. Dulu kan orang Menggala kalau nyai ninggal, nyai sama yai, betul ya Pak? Nyai ya, nyai. Cara manggil kan beda-beda. Kalau saya kan Bakas Tombay. Jadi kalau nyai ninggal nyembelih kebo. Kalau yai ninggal nyembelih sapi. Orang banyak caci maki itu. Apaan itu? Ngerepotin. Itu tradisi haram, bid'ah sebagainya. Padahal itu soheh loh hadisnya. Itu hadis soheh. Disebutkan bahwasanya karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dabaha syata, Nabi pernah nyembelih seekor kambing yang gede banget. Nyembelih seekor kambing yang gede banget. Fayakul, setelah disembelih kemudian dimasak, dibagi-bagikan, fa'arsilu ila asdiqai Khadijah, fa'arsilu biha ila asdiqai Khadijah. Kata Nabi, ini kambing besar yang sudah kita sembelih, bagi-bagikan untuk sedekah atas nama Khadijah yang sudah wafat meninggal dunia, istri Nabi. Nabi yang lakukan, tercantum dalam kitab Sahih Muslim nomor hadis 741. Cuman gara-gara banyak yang membid'ahkan, udah mulai ditinggalkan. Tapi jangan maksa. Nyai sama yai kan memang sudah memelihara kebo. Emang keboknya udah ditandain kan? Ini keboknya yai itu, ini keboknya nyai ini sudah ditandain. Silahkan kalau berdasarkan keikhlasan. Cuman begini saya luruskan Bapak Ibu, kalau nggak ikhlas jangan lakukan. Kalau merasa repot jangan lakukan. Karena ngapa ya, nggak nyampe juga pahalanya. Seandainya kita nggak ikhlas, ini bagi anak cucu yang ikhlas. Mengapa? Bentuk kita berbakti kepada orang tua yang sudah wafat meninggal dunia. Inilah cara kita berbakti. Inilah cara kita membalas jasa orang tua, bersedekah atas yang wafat meninggal dunia. Insya Allah. Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu rahimakumullah. Amr bin As menjelang ajal berwasiat. Memang kalau orang dulu itu ya Pak, karena batinnya kuat, biasanya mati itu kerasa. Yang baru meninggal Pak Haji Risman Sesunan itu sudah beli tanah kuburan loh Bapak Ibu. Ditanya ngapa beli tanah kuburan, baru 2 minggu beli tanah kuburan, kayaknya nggak lama lagi gua mati, kata dia. Ngomong kayaknya nggak lama lagi gua mati. Benar, wafat meninggal dunia. Ternyata sebetulnya orang Islam itu Allah kasih tanda-tanda kematian. Kita kasih ilmunya biar Bapak Ibu siap lah ya. Itu 3 hari menjelang ajal, yang paling dekat sajalah. 3 hari menjelang ajal, nikmat dicabut, rezeki dicabut. Biasanya kalau sakit infus saja nggak masuk lagi. Orang yang rezekinya sudah dicabut, makan apapun campah, hambar, nggak ada rasanya. Gimana ibu-ibu, itu sudah dimakan belum kuenya? Masih ada rasanya? Oh, panjang umur. Kalau sudah nggak ada rasa, jangan-jangan bukan corona ya, jangan-jangan 3 hari lagi. Terus kalau yang agak jauh ya Pak, 40 hari ya, habis sholat asar, kedutan di ubun-ubun, duduk di ubun-ubun. Nah ini kan habis zuhur nih, nanti tandain waktu asar. Kalau habis asar Bapak Ibu ubun-ubunnya kedutan, berarti umurnya 40 hari lagi. Siap-siap aja itu. Ini tanda buat orang Islam sebetulnya, kedutan di sini, duduk. Tapi di ubun-ubun, bukan di pagi, bukan siang. Habis asar sampai menjelang maghrib. Tanda umurnya sudah tinggal 40 hari. Makanya banyak orang Islam itu meninggalnya sudah bertaubat. Jadi wajar kalau orang Islam itu rata-rata masuk surga semua, karena dia sempat untuk bertaubat. Nah, kaki berubah, apa perubahan di kakinya? Telapak kaki melengkung begini. Orang yang telapak kakinya sudah melengkung, paling lama umurnya 3 hari.
Coba periksa telapak kaki masing-masing. Yang sudah melengkung siap-siap aja. Tulang belakang ini nggak bisa tegak, Bapak Ibu. Orang kalau sudah mau mati kan tulang belakang tuh tegak tapi melengkung. Orang yang sudah mau mati lepek dia, terlentang di lantai, lepek rata dengan lantai. Kita selipkan telapak tangan kita nggak masuk ke bawah. Nah duduk pun mesti cari senderan. Coba yang nyender ya Pak. Kalau nggak bisa tegak, gue masih tegak. Allahu Akbar. Kalau nggak bisa tegak lagi, siap-siap aja. Udah dekat waktunya. Nah kalau ketemu tanda begini kan enak kita siap-siap. Nah Amr bin As ini gara-gara sudah rasa-rasa tanda udah dekat, beliau berwasiat, idza dafantumuni, kalau kalian semua menguburkan saya, fa'aqimu haula qabri, jangan langsung pulang ya, tunggu dulu di sekeliling kuburan saya. Qatramatun harujazurun, sekira-kira tukang jagal menyelesaikan penyembelihan hewan kurban, sejam 2 jam kurang atau lebih. Orang bertanya ngapain, doakan saya. Orang bertanya apa manfaatnya, hatta asta'nisa bikum, sehingganya aku merasa tentram dengan kehadiran kalian semua dan mantap aku menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Sahih Muslim nomor hadis 161. Maka ulama berfatwa, tunggulah di kuburan, hatamkan Al-Quran. Inilah sebabnya orang Menggala Pak biasa menghatamkan Quran buat orang tua yang wafat meninggal dunia. Itu bukan bikinan kita, itu anjuran, itu syariat Islam. Paling bagus kita hatamnya di kubur. Cuman kalau ada takut di kubur ya di rumah. Cuman syaratnya kalau hataman di rumah harus diniatkan, didoakan buat ahli kubur. Tapi kalau hatamannya di kuburan, nggak didoakan, nggak diniatkan juga nggak apa-apa, langsung nyampe buat ahli kubur yang bersangkutan. Saya ingin luruskan juga Pak, banyak orang Indonesia pulang haji tiba-tiba ngomong bid'ah baca Quran di kubur, haram. Itu gara-gara begitu di Madinah masuk pemakaman Baqi', ada papan pengumuman gede banget, bahasa Arab, Inggris, Indonesia. Di poin nomor 4 ada tulisannya, dilarang dalam kurung diharamkan baca Quran di kubur. Oi, gara-gara ini tulisan, orang Indonesia pulang haji, pulang umrah udah haram semua baca Quran di kubur ini. Saya yakinkan sama Bapak Ibu, tidak ada dalil yang melarang baca Quran di kubur. Itu bikin-bikinan orang di sana aja itu. Tapi ada hadis sahih yang menganjurkan baca Quran di kubur. Ada sahabat bikin tenda baca Quran, biar hujan gak kehujanan, panas gak kepanasan. Belum selesai bacaan, dia nyadar itu kuburan. Akhirnya dia lari mencari Rasul. Ya Rasulullah, halaktu, celaka saya. Ngapa? Kata Nabi, saya baca Quran di kubur, tapi saya nggak sadar kalau itu kuburan. Apa penebus dosa bagi saya karena saya sudah membaca Quran di kubur? Nabi tersenyum. Kata Nabi, pulang kamu ke kuburan tadi, lanjutkan bacaan Al-Quranmu sampai selesai, karena bacaan mendatangkan ketenangan dan keselamatan bagi semua ahli kubur yang ada di sana. Allahu Akbar. Hadis ini Sunan Tirmidzi juz yang kelima halaman 289 bi isnadin hasanin sahihin, dengan isnad hasan sahih. Saya yakinkan Bapak Ibu nggak ada satupun dalil yang melarang baca Quran di kubur, tapi ada hadis yang mengatakan bacalah Quran di kubur karena bacaan itu mendatangkan keselamatan bagi semua ahli kubur yang ada di sana. Allahu Akbar. Termasuk Yasin. Saya sering ditanya, Ustadz, ngapa sih mesti Yasin yang dibaca buat orang mati? Nah, ini harus saya ajarin juga cara ngejawabnya. Baca Yasin buat orang mati ini bukan perintah kiai, bukan perintah ustadz, bukan perintah guru ngaji. Baca Yasin buat orang mati ini perintah Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau orang ngebantah Nabi, kalau orang mengharamkan, dia mengharamkan Nabi. Nabi yang bersabda, Iqra'u Yasin ala mautakum, bacakan Yasin atas yang mati di antara kalian. Sunan Ibnu Majah
nomor hadis 1448, di Abu Daud 3121, di Musnad Imam Ahmad 19427, disahihkan dalam kitab Sahih Ibnu Hibban oleh Al-Hafidz Ibnu Hibban. Ini dalil kita nih Pak, yang yasinan. Tapi yang nggak mau yasinan, yang penting jangan nyalahin kita. Kalau saya mah nggak kaku, yang mau baca yasin buat orang mati, ini dalilnya, ini fatwanya, amalkan. Yang nggak mau baca yasin buat orang mati, ya nggak apa-apalah. Memang bukan kewajiban ini. Yang penting jangan saling menyalahkan. Setuju nggak kira-kira? Ya kayak hidup bertetangga Bapak Ibu. Kalau kita ini membela rumah tangga kita sendiri, itu wajib. Mati membela rumah tangga, mati syahid. Tapi kalau kita ngerecekin rumah tangga orang, jangan. Makanya ada pepatah orang pasaran, laki-laki yang rajin mencium istrinya relatif lebih panjang umur dibandingkan dengan laki-laki yang mencium istri tetangganya. Enggak setuju nggak kira-kira? Ya dipikir-pikir yang masuk akal itu. Ya urusan rumah tangga dan tetangga saja kita nggak boleh intervensi orang, apalagi urusan beragama. Lana a'maluna walakum a'malukum, untuk kami amal kami, untuk kalian amal kalian. Silakan berbeda pendapat. Mau sampai jam berapa kita di Paton? Sampai jam 2 lah ya. Kan banyak yang belum makan siang soalnya. Baik. Yang selanjutnya Bapak Ibu rahimakumullah, masalah yasin ini Bapak Ibu. Jadi jelas dalilnya, jelas fatwanya, jelas manfaatnya. Makanya usahakanlah paling telat seminggu sekali kita baca yasin buat orang tua kita yang sudah wafat meninggal dunia. Usahakan sedemikian rupa. Tapi begini, bagi ada khilafiyah, biarkan khilafiyah itu ada. Ini namanya perbedaan pendapat. Nah kalau yasin itu masih kepanjangan, panjang nih karena 83 ayat, cepat-cepatnya kita baca 10 menit lah itu kalau baca yasin itu. Kalau yasin masih kepanjangan, gak sempat karena capek atau masih sibuk, habis maghrib Bapak Ibu baca Fatihah jadilah buat yai kita, nyai kita, ubah bapak kita, emak kita, jadilah kita baca Al-Fatihah. Mengapa Al-Fatihah jadilah? Karena Nabi yang bersabda, Al-Fatihatu lima quri'at lahu. Al-Fatihah itu tergantung niat yang membaca. Makanya kata Nabi, Aisyah, ini Aisyah istri Nabi, istri Nabi yang paling muda usianya maksudnya, tapi tua karena dia yang awal, Khadijah sudah wafat. Kata Nabi, Aisyah, kalau kamu mati duluan, aku akan mendoakanmu dengan Al-Fatihah ini. Kalau kamu mati duluan, aku akan mendoakan engkau dengan Al-Fatihah ini. Makanya Al-Fatihah tergantung niat yang membaca. Al-Fatihah dibacakan dalam sholat, memang rukun sholat. Dibacakan buat orang mati, bagus. Dibacakan buat yang sedang sakit, doa, bagus. Al-Fatihah itu ruqyah. Al-Fatihah itu termasuk ruqyah Bapak Ibu. Sakit apapun bacakan Fatihah, itu obat soalnya. Al-Fatihah dibacakan buat anak kita yang sedang merantau, punya anak merantau di Jogja atau Jakarta, takut beluk betul dia macam-macam, percuma ditelepon tiap menit, nggak ngaruh nggak. Kalau Bapak Ibu ingin tenang di hati, damai di pikiran, agar anaknya dijaga Allah, rajin-rajin kirim Fatihah. Selamat anaknya dari pergaulan bebas, selamat dia dari narkoba, insya Allah bagus karirnya. Pengen jadi ASN, PNS, baca Fatihah. Al-Fatihah dibacakan buat yang sedang haji, bagus. Dibacakan buat yang umrah, bagus. Dibacakan buat laki-laki hidung belang mata keranjang, bagus. Bu, tak ajarin ya Bu, kalau ibu-ibu punya nasib kurang baik, dapat laki hidung belang, rajin-rajin bacakan Fatihah, hilang belang di hidungnya, enggak akan keranjangan lagi matanya. Coba ge Bu, kalau dia lagi tidur baca Fatihah, tiupin ke ubun-ubunnya. Makan juga begitu, tiupin ke air minumnya. Ya Allah, sembuhkanlah hidung belang lakiku. Tapi jangan ketahuan ya Bu, jangan ketahuan. Kalau ketahuan marah dia, lo ngedukunin gua ya. Bukan ngedukun, itu doa soalnya. Ke kopinya, ke tehnya.
Itu cara yang benar menurut syariat Islam. Termasuk Al-Fatihah Pak, dibacakan buat bini yang mulutnya cerewet kelewat bagus. Kalau bapak-bapak punya nasib sial, anak sudah banyak tapi bini cerewet kelewat, mau ditinggalin sayang umpamanya, ngomel aja kerjaannya di dapur, deketin jidatnya itu Pak, Al-Fatihah, langsung mulutnya nutup itu. Kalau enggak mulutnya yang diam, kita digebuk pakai sapu sama dia. Tergantung kita ikhlas apa enggak ngebacanya. Nah, kalaupun Al-Fatihah masih kepanjangan, mampus saja sekalian. Masa Fatihah juga masih kepanjangan. Baik, satu hal lagi yang hendak saya sampaikan. Di balik peristiwa wafatnya ibunda kita, Ibunda Hajah Julina, ada peringatan bagi kita yang masih hidup ini, bahwasanya kita pasti akan mati juga. Betul tidak kira-kira? Cepat atau lambat. Orang yang tertipu Bapak Ibu, orang yang pengen hidup lama di dunia ini, ketipu betul dia Pak. Apalagi pengen selamanya. Apa kata Khairil Anwar? Aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Nggak sanggup kalau beneran. Yang bikin syair hidup 1000 tahun lagi Khairil Anwar, belum nyampe 40 tahun sudah meninggal dunia. Nggak bisa kita hidup lama, nggak betah. Jajal aja Pak, bapak-bapak umur 100 tahun ke atas, temennya udah ninggal duluan semua, anaknya separuh sudah ninggal duluan, teman nggak ada, kawanan sama cucung sibuk sama HP-nya, nggak betah yakin dah. Nggak usah jauh-jauh lah, bapak-bapak lanjut usia, stroke bengek, kena prostat bocor kelet, terus cerewet, istri telat ngambil handuk marah, istri telat bikin kopi bikin teh marah, istri sambil bikin teh ngebatin. Kapan matinya orang satu ini? Percayalah sama saya, bukan didoakan Pak, tapi pegel ngurusnya. Makanya nggak ada lah orang pengen hidup terlalu lama tuh, nggak ada. 100 tahun pun udah kelamaan. Maka karena kita semua pasti akan mati, maka kita bersiap-siap. Mudah-mudahan kita semua matinya husnul khotimah. Allahumma amin. Ada yang mati lagi sujud. Nah, di masjidnya Pak Haji Junaidi, mantan kepala KUA Menggala ya, Pak Haji Junaidi, anaknya Ayahanda ya, Sultan Rio Patrio ya gelarnya. Beliau di masjid beliau Al Busro, di sujud yang terakhir sholat subuh meninggal dunia. Allahu Akbar. Nggak usah nyari-nyari di YouTube, di Perumnas Wai Halim, lingkungan Malabar, jamaah masjid Al Busro, sujud yang terakhir sholat subuh. Bukan kiai, bukan ustaz, bukan ulama, orang biasa. Tapi karena hatinya tulus Pak, Allah wafatkan dalam keadaan sujud. Allahu Akbar. Lagi ngimam sholat tarawih Ustaz Ferdinand di Bandar Lampung meninggal. Bapaknya teman saya orang Talang Padang, merantau ke Mesir, gelarnya LCMA. Pulang, anaknya teman saya satu kelas di UIN Dadin Intan bahasa Arab. Bapaknya meninggal lagi mimpin doa. Kiai Bukhari Amin dari Malang lagi ceramah meninggal. Saya juga pengen lagi ceramah meninggal tuh. Tapi ya jangan sekarang ya Bu ya. Karena gini, kalau saya mati sekarang Pak, masih banyak yang butuh ceramah saya soalnya. Terus yang kedua, istri saya masih muda Bu. Nanti dia kawin lagi nantinya. Makanya bapak-bapak nggak enak lah punya bini cantik itu. Kalau punya bini cantik, bapak-bapak mati duluan, banyak yang menghibur soalnya. Nanti yang menghibur Pak Tono lagi ya. Udah gede sabar, ikhlasin saja suamimu, ini ujian, ini musibah. Tapi kalau lo butuh apa-apa ngomong sama abang. Nah, kalau sudah ngomong sama abang ini, mau nggak mau yang namanya orang butuh kan. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, husnul khotimah. Tapi begini, saya kasih second opinion, opini kedua. Kalau nggak bisa kita mati husnul khotimah, minimal bertaubat sebelum mati. Wa taubatan qoblal maut, bertobat sebelum mati. Karena Allah terima taubat. Saya jadi inget Jupe, tahu Jupe nggak Bu? Julia Perez ya. Jupe itu jangan-jangan masuk surga lah. Jangan-jangan ya. Nanti begitu di surga kita ketemu Jupe, Jupe ya. Iya ini Bang Tono, mungkin pernah ketemuan kan? Enggak, ngapa lo bisa masuk surga? Ya bisalah,
Surga kan bukan punya kita, punya Allah. Enggak, lu kan mantannya Gaston Castanyo. Ini ceritanya gimana kok bisa nyampe surga? Ceritalah Jupe. Gua kan sakit, kata dia, berobat sampai luar negeri nggak sembuh-sembuh. Begitu duit habis, pulang karena nggak sanggup bayar rumah sakit di luar negeri, pulang ke tanah air, malaikat datang. Jupe, kata malaikat, apa kat? Kalau lu mati sekarang, pakai lu gua lagi malaikatnya nih ya. Kalau lu mati sekarang nih, dosamu lagi habis, tinggal tobat. Jupe nanya, kok habis? Dikafarat dengan penyakitmu. Jangankan kanker kayak Jupe, Pak, pening pala saja menghapuskan dosa selama 40 hari yang telah lalu. Makanya kalau bisa ibu-ibu ini pening pala 40 hari sekali lah. Ya antemin aja bordek sama para amit ya Bu ya. Ya jangan sakit-sakit betul ya, pening pala aja. 40 hari sekali sakit pala, 40 hari berikutnya sakit pala, habis kan dosa. Apalagi yang kanker kayak Jupe. Makanya kalau orang meninggal sakit parah ya Pak, sampai meninggal nggak sembuh sakitnya, dia akan dimatikan dalam keadaan tanpa dosa sama sekali. Ini fadilahnya. Jangan ngece sama orang yang sakit. Sakit dia pasti banyak dosa. Jangan. Kita yang ngomong itu belum tentu masuk surga. Nah dia udah habis dosanya, dikafarat dengan penyakitnya. Jadi kata malaikat, kalau lo mati sekarang lo tinggal tobat sama Jupe, akhirnya engkau masuk surga nanti tanpa bawa dosa. Tapi kalau panjang umur, kata malaikat, kamu ketemu lagi sama Gaston Castanyo, kamu maksiat lalu kamu mati, kamu masuk neraka. Apa jawab Jupe? Ya udahlah kat, matiin gua sekarang. Itulah sejarahnya Jupe masuk surga. Ini kira-kira ya, ini karangan saya ya Bu ya. Saya nggak dapat bocoran dari malaikat, enggak. Tapi kira-kira begitulah. Nanti balik Jupe nanya sama kita, Bang Tono kok baru nongol sekarang? Iya gua mampir. Nah jadi jangan pakai amin mampirnya. Artinya Bapak Ibu, karena taubat, maka Nabi berdoa kepada Allah, ya Allah terimalah taubat umatmu. Allah jawab, ku terima taubat umatmu Muhammad kalau mereka bertaubat setahun sebelum ajalnya. Nabi langsung nangis Pak. Mengapa engkau nangis Muhammad? Kata Allah, ya Allah kalau itu keputusanmu, umatku pasti masuk neraka semua. Nggak sempat mereka taubat. Ya udah setengah tahun, kata Allah. Ya Allah kalau bisa jangan, karena umatku ada yang taubatnya sebulan sebelum mati. Baik, kata Allah, ku terima taubat umatmu kalau mereka bertaubat sebulan sebelum ajalnya. Ya Allah kalau bisa jangan, kata Nabi, karena ada di antara umatku itu yang seminggu lagi mau mati baru tobat dia. Gara-gara ngedengerin ceramah hari ini tobat, Kamis depan mati. Kata Allah, ku terima taubat umatmu kalau mereka taubat seminggu sebelum ajalnya. Kata Nabi, kalau bisa jangan ya Allah. Ada di antara umatku itu yang sehari lagi mau mati baru tobat. Orang Menggala itu ya Allah, nggak tahu di Menggala mana tinggalnya. Hari ini ngedengar ceramah tobat, besok mati hari Jumat. Kalau begitu kata Allah, ku terima taubat umatmu kalau mereka bertobat sehari sebelum ajalnya. Kata Nabi, ya Allah saya minta sekali lagi, habis ini saya nggak akan minta lagi, mohon dekatkan. Kata Allah, ini permintaanmu terakhir, kamu tidak boleh minta lagi. Ku terima taubat umatmu Muhammad selama nyawanya belum sampai di tenggorokan. Oi, nangis Nabi Bapak Ibu, saking terharunya, saking bangganya. Nabi langsung pamer di hadapan sahabat. Apa kata Nabi? Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Sesungguhnya Allah akan tetap menerima taubat hambanya selama nyawanya belum mendesak-desak di tenggorokan. Maha baik Allah yang selama ini kita sembah. Tidak ada kata terlambat untuk bertobat. Mudah-mudahan kita semua masuk surga. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Pas jam 2 Bapak Ibu, mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Kita tutup dengan berdoa. Ya dzal jalali wal ikram. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin.